Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Tairek Pagi. Nama saya Muhammad Ridwan dan teman saya Muhammad Indra dan juga Ulan Sari Oktavian Rahayu. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang gerbang logika utama dan tabel kebenarannya. Nah, di gerbang logika itu adalah gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Di gerbang logika juga dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logis atau logika 1, dan bisa untuk tegangan tinggi atau logika high logik ini diibaratkan dengan angka 1. Yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logik itu disimbolkan dengan logika 0. Nah, jadi di gerbang logika dinyatakan dengan dua keadaan itu. Yang ke satu itu logika 1 untuk yang tegangan tinggi, dan yang kedua itu adalah logika 0 untuk logika rendah. Untuk gerbang logika ini sendiri beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Penemunya adalah George Boole, lahir pada tahun 2 November 1815 dan meninggal pada tanggal 8 Desember 1864. Dia adalah seorang matematikawan, pendidik, filsuf, dan ahli logika di Inggris. Nah, untuk selanjutnya, di gerbang logika ini ada rangkaiannya yang disebut dengan rangkaian logika. Di rangkaian logika ini dibagi beberapa masukan. Nah, yang pertama itu satu masukan atau satu inputan, di mana input yang digunakan ini hanya memiliki nilai 1, sehingga total keseluruhan input yang memungkinkan yakni 2 pangkat N atau sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2 inputan. Yang kedua itu 2 masukan atau 2 input. Nah, pada rangkaian ini masukan yang digunakan adalah 2, sehingga diperoleh N sama dengan 2. Dengan demikian, untuk jumlah semua kemungkinan inputnya yakni 2 pangkat N dan diibaratkan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 inputan. Jadi jika ada masukan atau 2 inputan itu akan menghasilkan 4 inputan. Nah, yang ketiga itu 3 masukan atau 3 inputan. Nah, ini ada 3 buah input, nah maka didapatkan N sama dengan 3. Nah, jadi diibaratkan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 inputan. Jadi jika ada 3 masukan, nah itu akan menghasilkan 8 inputan. Jadi di rangkaian logika ini berkaitan dengan inputan yang akan dimasukkan ke logika. Nah, untuk gerbang logika ini ada beberapa macam, ya, dibagi 2, yaitu 1 dasar utama dan kedua dasar bentukan. Nah, untuk dasar utama ini dibagi dengan beberapa gerbang, yaitu gerbang N, gerbang OR, dan NOT. Nah, untuk yang bentukan itu ada 4. Yang pertama itu gerbang NAND, gerbang NOR, dan XOR, dan XNOR. Nah, ini adalah kebalikan dari gerbang dasar utama. Nah, kan di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang gerbang logika dasar utama. Nah, di gerbang logika dasar utama ini dibagi 3 ya yang tadi. Yang pertama gerbang N atau logical N. Yang kedua itu gerbang OR atau logical OR. Yang ketiga itu gerbang NOT atau logical NOT.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gerbang N. Nah, gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0, sisa outputnya 1. Nah, di simbol N, gerbang N ini menandakan adalah titik atau perkalian atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya yang di sini adalah Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY atau diibaratkan dengan Z sama dengan X kali Y. Nah, ini untuk simbol N ya, diibaratkan dengan tanda segitiga bundar atau dengan N dengan simbol Z sama dengan XY. Nah, di sini ada inputan XY dan menghasilkan outputnya Z. Nah, untuk lebih jelasnya, gerbang N ini akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua inputnya yang bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satunya bernilai logika 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel kebenarannya. Jika ada salah satu inputannya 0, maka akan menghasilkan keluarnya 0. Nah, di sini bisa dilihat jika ada inputannya 0, X0, Y0 itu 0, X1 dan inputan Y-nya 1 itu menghasilkan outputnya 0. Nah, jika salah satunya semuanya inputannya 1 akan menghasilkan outputnya 1. Jadi gerbang N ini diibaratkan dengan suatu perkalian ya untuk gerbang N ini. Nah, yang kedua itu gerbang logika N ini bila ada 3 inputannya, maka berlaku juga tentang logika perkalian. Kondisi outputnya akan menghasilkan logika 1 jika ketiga inputnya 1. Jika salah satu logika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Nah, di sini ada simbol logika N, ada 3 inputannya dan menghasilkan outputnya Q. Nah, di tabel maaf. Nah, di sini ada sebuah inputannya, ada 3 input. Nah, jika di salah satu inputnya ada inputan 0, maka akan menghasilkan outputnya 0. Sisanya, jika semua inputannya ada 1, misalkan X, A, B, C-nya inputnya 1, akan menghasilkan outputnya 1. Nah, untuk gerbang logika yang kedua itu adalah gerbang OR. Gerbang OR ini juga memerlukan 2 inputan atau lebih untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Simbol yang menandakan operasi logika OR ini adalah tanda plus atau tambahan. Contohnya Z sama dengan X tambah Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat simbolnya. Simbol OR gate ini adalah seperti bulan sabit ya. Di sini ada inputan X, Y, dan menghasilkan output Z. Nah, untuk aljabar booleannya diibaratkan dengan Z sama dengan X tambah Y. Gerbang OR ini akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu inputnya 1. Jika ingin menghasilkan keluaran output 0, maka semua masukan harus menilai logika 0. Nah, karena di simbol OR gate ini adalah berlaku operasi penjumlahan. Nah, untuk
tabel kebenarannya kita bisa dilihat ya, di sini ada inputan XY dan menghasilkan outputnya Z. Nah, di sini ada jika salah satu inputnya 1 akan menghasilkan outputnya 1. Jika semua inputnya 0 akan menghasilkan outputnya 0. Karena di simbol OR gate ini adalah berlaku penjumlahan. Nah, untuk yang 3 buah inputan di gerbang OR ini juga sama seperti yang di gerbang N. Jika ada salah satu yang bernilai 1, akan menghasilkan outputnya 1. Nah, jika semuanya inputannya 0, maka akan menghasilkan outputnya juga 0. Nah, di sini kita bisa dilihatnya. Di sini ada inputan A, B, C, dan outputnya X. Dengan X yaitu sama dengan A tambah B tambah C. Di sini bisa dilihatnya jika semua ada inputannya ada 1, akan menghasilkan outputnya 1. Jika ada 3 inputan ini 0, akan menghasilkan outputnya 0. Nah, untuk gerbang dasar yang terakhir itu gerbang logika NOT. Gerbang NOT ini bisa diibaratkan dengan sebuah kembali keadaan atau inverter. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Gerbang NOT ini juga disebut sebagai inverter atau kembali. Gerbang NOT dilambangkan dengan simbol minus atau min di atas variabel inputnya. Nah, untuk simbol gate ini ada diibaratkan dengan segitiga ya, dan di ujungnya itu ada bulatan.